أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar sunnah Rasulullah SAW. Terkadang kita juga mendengar adanya pengajian sunnah. Ada orang mengatakan kita harus menerapkan sunnah. Apa itu sunnah? Apakah sunnah itu adalah satu pilihan bagi kita jalankan atau tidak kita jalankan? Bagaimana posisi sunnah itu terhadap syariat kita? Perlu kita ketahui kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengerti apa itu sunnah. Apa definisi sunnah? Sunnah secara bahasa itu adalah kebiasaan. Sesuatu yang biasa dilakukan itu menjadi sunnah. Maka dia bisa menjadi baik atau menjadi buruk. Secara simpelnya, kalau kita bawa ini adalah sunnah Rasul, berarti sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasul. Secara istilah, sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Setiap apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataannya maupun perbuatannya maupun takrir, maka itu dikatakan dengan sunnah. Ulama dari bermacam-macam sisi akademik, mereka memiliki definisi tersendiri sesuai dengan kepentingan kajiannya. Ulama hadis mengatakan sunnah itu adalah ma'uthir 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifatin khuluqiyah aw fi'liyah aw khuluqiyah aw khalqiyah sawa'un ma qabla al-bi'tsah aw ba'daha. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, dan baik itu sifat, baik sifat karakter, akhlak, atau fisik. Baik itu setelah beliau diangkat menjadi nabi atau sebelumnya. Artinya, kajian ahli sunnah atau kajian muhaddisin adalah bagaimana dia melihat jati diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dalam kehidupannya sehari-hari. Mulai dari kecil kita lihat dalam buku-buku hadis bahwa kajiannya adalah seluruh yang berkaitan dengan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ulama usul fiqih, dia melihat bahwasanya yang dia kaji itu apa yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Sehingga dikatakan ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulin aw fi'lin aw taqrir mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukm syar'i. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau takrir, yang bisa dijadikan sebagai dalil argumentasi terhadap hukum yang syar'i. Maka ulama usul fikih dia mengkaji hal-hal yang memungkinkan yang bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagai contoh, kalau kita lihat perintah untuk mengerjakan sholat, ya, maka itu bisa dijadikan sebagai pendalilan. Atau perintah untuk melaksanakan membayar zakat fitrah, dan yang lain yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Tapi kalau seandainya
tidak bernuansa hukum syar'i, maka itu bukan kajian yang dikatakan sebagai sunnah. Seperti misalkan tentang fisik Nabi. Nabi rambutnya misalkan, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, tetapi ikal. Tidak ada kajian yang mengatakan bahwa disunatkan untuk mengikalkan rambut, tidak. Ya. Nah, namun ulama hadis ingin melihat bagaimana jati diri Nabi, maka itu adalah bagian kajiannya. Tapi kalau usul fikih itu tidak bisa dijadikan bagian kajiannya. Ulama fikih dia akan membahas tentang hukum-hukum yang 5 yang berkenaan kepada manusia yang menjadikan mukallaf, yang dibebankan dengan hukum. Apakah dia menjadi hukum perintah atau larangan, atau tidak larangan dan tidak perintah. Maka perintah apabila dalam bentuk jazam, bentuk keharusan, maka itu namanya amr. Perintah apabila dalam bentuk anjuran, itu namanya mustahabbah atau juga dinamakan dengan sunnah. Larangan apabila dalam bentuk penekanan, itu namanya tahrim. Kalau dalam bentuk himbauan, itu namanya adalah makruh. Kalau tidak diperintahkan dan tidak dilarang, maka itu namanya mubah. Nah, kajian sunnah yang dikatakan dalam ilmu fikih adalah perintah namun dalam rangka anjuran. Maka dikatakan oleh ulama fikih bahwasannya sunnah itu adalah setiap perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan dia hanya menjadi tidak apa-apa dan tidak dibebankan dosa kepadanya. Maka itu namanya sunnah atau mustahabah. Ulama akidah membahas lagi bahwa sunnah itu adalah setiap sesuatu yang ada dalilnya dari agama ini, baik itu Al-Quran atau sunnah atau kebiasaan para sahabat. Maka itu dinamakan dengan sunnah. Lawannya tidak ada dalil atau yang dinamakan dengan bid'ah. Sesuatu yang baru yang tidak ada dalil dari sebelumnya. Maka ketika kita mengatakan ada nggak sunnahnya, berarti ada nggak dalilnya, baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW atau kebiasaan para sahabat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap sunnah itu adalah wajib? Kita katakan, kita lihat kepada bobot dari hal itu. Ketika dia adalah wajib, maka kita katakan wajib. Apabila dia sunnat dengan hukum tadi, yang hukum taklifi, apabila dia sunnat, maka kita katakan dia adalah sunnat. Ya. Maka kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah yang tidak ada mentasrifnya atau yang memalingkannya dari perintah, maka hukum asalnya adalah wajib. Maka karena itu kalau kita lihat apa yang fenomena yang ada di masyarakat kita, misalkan Nabi SAW memerintahkan untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis. Maka sunnahnya bahwa kumis itu dipotong, jangan dibiarkan. Dan jenggot itu dibiarkan, jangan dipotong. Ya, ini adalah perintah dari Nabi SAW. Nah, ketika ada perintah dari Nabi, kita laksanakan. Karena kewajiban kita adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun amalan-amalan yang mungkin bernuansa anjuran, maka kita lakukan semampu kita. Nabi SAW mengatakan, "Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun ya aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah sebatas apa yang mampu kamu lakukan dari sebagian dari apa yang diperintahkan. Dan apa yang aku larang, maka tinggalkanlah, kata Nabi SAW. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW
berkewajiban untuk mentaati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin dari kalanganmu. Apabila kalian berselisih dengan apapun juga, dalam apapun juga, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah yang kembalikan kepada kitabnya, mengembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup adalah bertanya langsung kepada beliau. Setelah beliau meninggal dunia, kita kembali kepada sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasul adalah bentuk ketaatan atau bentuk atau bukti bahwasannya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita betul-betul mencintai Allah, maka taatilah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti Rasulullah SAW? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul, mengikuti Rasul, dan Allah melarang kita untuk menyelisihi Rasul. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Anda tidak akan rugi jika Anda melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Malahan kerugian itu akan Anda rasakan ketika Anda menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Terhadap apa dia waspada? An tusibahum fitnatun, ditimpakan kepadanya fitnah, ujian di dunia. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang mengakui cinta kepada Nabi, maka hakikat kecintaan kepada Nabi adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunnah maknanya adalah hadis. Terkadang para ulama menyebutkan sebuah ungkapan yang menyebutkan kata sunnah dan maknanya adalah hadis. Baik hadis Nabi yang berupa ucapan maupun perbuatan ataupun persetujuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, seorang penceramah mengatakan permasalahan inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Apa makna Sunnah di sini? Hadis. Ya, permasalahan ini ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Berarti Sunnah di sini yang dia maksud adalah apa? Adalah hadis. Ya, dan ini pernah digunakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di antara kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Nabi SAW meninggal, namun beliau meninggalkan sesuatu yang kalau kita berpegang teguh dengan sesuatu tadi, maka lan tadhillu, kita tidak akan tersesat. Ya, tidak akan tersesat.
Kemudian beliau mengatakan dua perkara tadi, kitab Allah wa sunnata nabi. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnata nabihi, sunnah nabinya. Berarti sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis. Berarti ini penggunaan beliau sallallahu alaihi wasallam ya tentang as-sunnah digunakan dengan makna al-hadis. Kemudian yang ketiga, pengertian sunnah dengan mustahab, dianjurkan. Dan ini yang sering kita, yang mungkin lebih populer daripada yang pertama. Ya, sunnah diartikan apa? Mustahab. Antum mengatakan sholat rawatib adalah sunnah, berpuasa Senin Kamis adalah sunnah, berpuasa 3 hari setiap bulan adalah sunnah. Maka maksud dengan sunnah di sini adalah mustahab, dianjurkan, ya tidak sampai diwajibkan. Dan ini adalah istilah yang sering dipakai oleh para fuqaha, ya para ahli fikih, yang mereka banyak mendalami tentang masalah hukum-hukum masalah fikih. Maka mereka menggunakan istilah ini, mengatakan ini adalah sunnah, ini adalah wajib, ya maksudnya adalah sesuatu yang dianjurkan. Nah, dan yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini bukan yang kedua, bukan yang ketiga, tetapi yang pertama, yaitu sunnah dengan makna yang lebih umum, yang maknanya adalah jalan Rasulullah SAW yang mencakup di dalamnya Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Inilah yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi makna bersabarlah di atas sunnah maksudnya adalah sunnah dengan pengertian ini. Dan pengertian ya sunnah dengan hal ini, yaitu mencakup Al-Quran dan hadis, maka inilah yang merupakan kebalikan dari al-bid'ah. Ini adalah kebalikan dari bid'ah. Ya, kalau sunnah tadi menurut fuqaha di sana ada wajib, ada sunnah. Kalau sunnah dengan pengertian yang pertama tadi, karena sunnah dengan pengertian yang pertama mencakup Al-Quran dan juga hadis. Segala sesuatu yang tidak diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka berarti itu sesuatu yang baru, sesuatu yang lama yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau yang tidak diajarkan oleh beliau, ya maka ini dinamakan dengan sesuatu yang baru, atau dalam istilah syariat ya al-bid'ah, ya al-bid'ah, ya sesuatu yang baru. Maka ini adalah lawan dari sunnah. Dalilnya apa? Di dalam sebuah hadis, yaitu Irbad ibn Sariyah, Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Dan setelahnya di akhir hadis beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setelah beliau mengatakan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, beliau mengatakan di akhir hadis, dan hendaklah kalian berhati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Berarti lawan dari sunnah yang disebutkan dalam hadis ini adalah bid'ah, yaitu segala sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan juga hadis, maka ini dinamakan dengan bid'ah.